Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Bunda Naura, sahabat para penjahit, dalam pembahasan yang berbeda. Siang tadi ada seorang kawan yang bertanya, Bun, bagaimana cara menyiasati pelanggan yang berbadan subur tapi ingin terlihat slim? Itu makanan saya sehari-hari ya, karena pelanggan saya itu kebanyakan orang-orang yang berbodi subur, bahkan ada yang LD-nya itu 130, 140, bahkan ada juga yang 160. Jadi saya terbiasa membuat baju untuk orang-orang yang berbadan subur atau bahkan jumbo. Karena seringnya saya membuat baju untuk orang-orang yang berbadan subur, maka saya itu sering ragu kalau membuat baju orang yang badannya ramping, takut tidak cukup, takut nggak pas. Selalu begitu, karena kebanyakan pelanggan saya itu orang-orang yang berbadan subur, lebih banyak orang-orang yang berbadan subur. Untuk menyiasati biar orang yang berbadan subur tetap tampil modis, nomor satu adalah hindari ornamen pada bagian-bagian yang tidak ingin kita tonjolkan. Bagian yang tidak ingin kita tonjolkan itu apa? Dada, perut, dan pinggul. Bagian-bagian itu pasti akan menjadi sorotan kalau kita bikin ornamen di situ. Misalnya kita bikin rempel di pinggang, atau kita bikin tali yang ada di belakang itu tidak cocok untuk orang yang berpinggul besar, karena orang begitu melihat dari belakang akan fokus pada tali itu. Jadi hindari ornamen pada bagian-bagian yang tidak ingin dilihat orang. Nomor 2, hindari model baju yang megar, yang rempel-rempel, yang gedombyohan. Itu harus dihindari karena akan membuat kita terlihat makin besar. Seperti abaya yang potongannya di dada, itu kan otomatis bajunya akan banyak rempel-rempel kan, itu akan membuat kita terlihat besar. Terus yang nomor 3, hindari corak atau motif yang besar-besar dan warna yang menyala, karena itu akan membuat kita terlihat makin besar. Terus yang keempat, dianjurkan untuk memilih warna-warna yang gelap atau soft. Soft itu lembut. Ya, jadi gak mungkin kan kalau orang-orang yang berbadan subur itu pakai baju yang gelap terus, gak mungkin. Jadi pasti akan pingin juga warna-warna yang lain, maka pilihan yang tepat adalah warna-warna yang soft. Terus kemudian bagaimana cara menyiasati agar orang yang gemuk itu tetap tampil modis, Bunda? Caranya nomor 1 adalah bikin baju yang modelnya simple, ya, tidak terlalu ketat, karena kalau terlalu ketat akan memperlihatkan tonjolan atau lipatan-lipatan lemak di tubuh. Coba sampean lihat orang yang gemuk pakaiannya ketat, itu seperti apa ya, kalau di Pulau Jawa itu seperti kue lepet yang ditali-tali, jadi lipatan di sini di mana-mana itu menonjol kelihatan ya. Terus yang kedua, jangan terlalu longgar juga, karena kalau terlalu longgar itu gedombyohan. Jadi untuk orang-orang yang berbadan subur itu bikin bajunya itu pas, sedang, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat. Terus bikin bajunya seperti apa, Bunda? Kalau saya ya, Bunda Naura, kalau bikin baju untuk orang-orang yang berbadan subur, karena saya juga subur, badan saya juga subur, saya lebih menyarankan untuk membuat ornamen di ujung tangan dan ujung gaun. Fungsinya untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian orang dari bagian-bagian yang tidak ingin kita tonjolkan. Jadi orang itu begitu melihat orang yang gendut, orang yang subur, itu langsung ke ornamen yang kita bikin, ke ujung tangannya bagus, ujung gaunnya bagus gitu. Mereka terlupakan dengan dada yang besar, perut yang buncit, dan pinggul yang besar.
maka akan terlihat lebih slim, lebih ramping dan sedap dipandang. Jadi saya pernah punya pelanggan itu orangnya itu suka banget dengan model-model baju itu yang ribet, yang lincip di sana sini, yang ada layer-layer di sana sini, hiasan ornamen di dada, di pinggul. Sementara orangnya itu LD-nya 130 dengan panjang baju 125. Bayangkan, LD 130, panjang baju 125. Itu bodinya seperti apa? Aku menyebutnya body SpongeBob. Tapi sayangnya orangnya itu tidak sadar body. Dia mengirimkan gambar baju ke saya itu baju yang ada layer atau cap di belakang yang menjuntai seperti Superman apa Batman ya, yang ada situ. Terus kan dia sekali jahitkan itu banyak, ada 3 ada 4 gitu. Kalau enggak gitu dia pingin bikin baju itu canda, tapi candanya itu tunik. Gimana enggak megar, gimana enggak makin megar. Terus kemudian ada satu lagi model baju yang lebar dari ketiak ke bawah, jadi megar banget. Terus kemudian saya gimana ya caranya menjelaskan kepada orang tersebut agar orang tersebut paham tanpa harus tersinggung. Akhirnya saya bilang, Bunda, untuk orang-orang yang berbodi seksi seperti kita, karena kebetulan saya juga gemuk, biar orangnya nggak tersinggung, saya bilang, Bunda, untuk orang-orang yang berbodi seksi seperti kita, jangan bikin baju yang megar-megar, yang banyak ornamen di bagian-bagian badan kita yang besar. Nanti kita akan terlihat seperti kurungan berjalan. Saya bilang seperti itu, dan orangnya, aku dak-dikduk, aku takut orangnya tersinggung atau gimana. Malah orangnya ketawa. Oh, Bunda ini ada-ada saja. Ya udah, aku manut aja, mau dibikin seperti apa, yang penting cantik gitu. Akhirnya dia orangnya nurut sama saya bikinlah baju ala-ala saya. Karena orangnya suka yang ribet-ribet, suka yang rumit-rumit, saya kasih ornamen yang agak jelimet di bagian lengan dan bagian ujung gaun. Alhamdulillah orangnya suka dan jadi langganan saya sampai sekarang. Udah beberapa tahun jadi langganan saya. Terus kemudian ada lagi seorang yang gemuk datang ke tempat saya membawa baju yang katanya jahit di tempat lain, udah dipakai ndak enak, modelnya itu ndak sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Lah yang dimau itu seperti apa? Ternyata orangnya itu bikin baju yang ada cap menjuntai ke sini full menutupi dadanya dia. Katanya nggak sesuai dengan contoh yang dia bawa. Terus saya tanya, contoh yang dibawa seperti apa? Cap Bunda di dada menjuntai ke bawah. Maksudnya itu biar seperti jilbab yang menutupi bagian dada. Gitu. Terus saya bilang, Bunda, model baju yang sampean sodorkan ke penjahitnya itu modelnya slim, modelnya ramping. Sedangkan sedangkan Anda modelnya nggak sama dengan yang ada di foto ini. Saya bilang begitu. Terus foto yang ada di model baju yang ada di foto ini bahannya tile, sedangkan yang sampean bawa itu bahannya batik. Jadi batik full dibikin cap menjuntai sampai ke dada. Sampean bayangkan seperti apa, bener-bener seperti kurungan berjalan, bener nggak? Terus kemudian orangnya mengeluh kepada saya, menyalahkan penjahitnya. Terus saya bilang, ini bukan penjahitnya yang salah, tapi sampean yang salah milih model ini ndak cocok untuk Anda. Nah, dari cerita tadi, kita sebagai penjahit, kalau ada pelanggan yang tidak sadar body, kita harus menjelaskan, Bunda, kalau
kalau body seperti ini sampean sampean bikin baju seperti model foto ini tidak akan sama. Karena kalau sampean nekat membuat model baju seperti yang diminta oleh pelanggan, pasti setelah baju jadi orangnya minta permak. Karena pasti gedomboyohan, pasti seperti kurungan berjalan. Kita harus mau menjelaskan kepada orangnya tadi kalau baju ini dibikin seperti ini, efek pada orang yang berbadan subur itu sangat tidak enak dilihat dan tidak nyaman dipakai. Jadi jangan terpancing menjatuhkan penjahit lain, tapi jelaskan bahwa apa model yang dia pilih tidak sesuai dengan postur tubuhnya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa membantu untuk Anda yang penjahit pemula. Kalau penjahit senior mah udah makanannya ya. Untuk penjahit pemula mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Demikian dari saya malam ini Bunda Naura. Sampai jumpa di video yang akan datang. Banyak bertanya, maka akan makin banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.